Kali ini DPMK akan melakukan kegiatan monitoring pada distrik Nguti Kabupaten Merauke. Ikuti perjalanan monitoring DPMK. Oke, sekarang kita perjalanan monitoring distrik Nguti. Rencana 6 kampung di distrik Nguti kita akan melakukan kegiatan monitoring bersama tim Pak Dade. Koordinator perjalanan kita Pak Kabit, Freddy, Nano, dan tentu saja tim yang sangat luar biasa untuk memilah perjalanan kita nanti adalah Bung Baju PMK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Perjalanan kita dan kita akan lihat rute perjalanan menuju Kecamatan Nguti atau di sini biasa disebut dengan distrik Nguti. Oke guys, kita beli persediaan makan untuk kita makan di jalan. Kemungkinan kita akan bermalam karena medan yang cukup sulit di jalan. Jadi pembelian stok makanan yang memang sangat dibutuhkan untuk kita makan di jalan. Pembelian menu karena kami rencana akan masak di jalan mungkin. Setelah 1,5 jam berjalan, kami akhirnya sampai di Kumbe dari kota dan kami isi bensin dulu di pom bensin Kumbe. Dan setelah pengisian bahan bakar kami melanjutkan perjalanan menuju Kalibia. Ya, ini adalah perjalanan yang cukup sulit, di mana medan di depan ada berbagai macam tantangan seperti lumpur dan lain-lain. Saksikan perjalanan kami Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Rute kami selanjutnya adalah menyeberang Kalibian menuju ke distrik Okaba. Oke guys, mari kita menuju ke penyeberangan. Ya, sampai di titik penyeberangan kedua. Yang pertama tidak direkam. Ini titik kedua. Ini luar biasa. Jalan cukup segmen dan kebetulan karena pakai motor relax semua terkendali. Setelah ini kita siap-siap untuk kita tabrak roti-roti. Oke. Harus diakui perjalanan ini sangat berat dan bagian terburuknya tidak dapat kami rekam. Ikuti saja perjalanannya. Oke guys, lanjutkan. Tidak apa-apa guys. Tapi masalah ini saya rekam. Jalanan cukup ekstrim, tapi itu belum seberapa karena menurut Pak Kabit bagaimana di depan seperti apa jalan yang akan kita lalui? Di depan mulus, kita jalan tol. Sebentar kita saksikan ya. Bagaimana Pak Freddy berdasarkan pengalaman melalui jalan ini?
Untuk Kitu Adat bagaimana? Kitu Adat, mohon penjelasan dan pencerahan. Kitu Adat masih makan pinang nih ya. Ya sesuai dengan Pepres itu. Untuk ke distrik 180.000 ya silakan yang mau datang. Bantu saya cukup itu. Ya sebentar kita akan liput jalan tolnya. Ini adalah medan yang cukup sulit, sangat sulit, luar biasa sulit. Dan sepanjang jalan kita akan berjalan sampai berkilo-kilometer seperti ini. Kita lihat aja. Jalan Neraka atau yang nama lainnya tidak bisa saya sebutkan dalam rekaman ini. Ya, sejauh mata memandang hanya jalan lumpur yang luar biasa. Inilah perjalanan kami menuju ke distrik Ngguti dan 6 kampung lainnya. Ikuti terus bagaimana perjuangan dalam mencapai distrik dan kampung-kampung. Luar biasa. Perjalanan menuju distrik Ngguti masih panjang dan jalan neraka juga masih panjang. Pulang pun harus lewat jalan yang ini. Oke, ikuti terus monitoring BMK. Ya, sampai di distrik Ngguti jam 7.00, start dari jam 6, 13 jam lebih. Luar biasa. Disaji sama Pak Distrik makanan ya. Kita harus lapor bahwa kami sangat disambut di distrik ini yang luar biasa. Tapi dijamu daging rusa sama Pak Distrik. Luar biasa. Ya, ini masuk hari kedua di distrik Ngguti. Kita kebetulan bertemu dengan Abang Ilham yang buat solusi tim. Monitoring kali ini bertepatan dengan kegiatan Musrenbang. Jadi kita kayaknya sebelum turun ke kampung kita bicara dengan kepala-kepala kampung. Oke, begitu dulu kita sarapan. Sekarang kita berada di titik Musrenbang. Ini adalah tempat melaksanakan Musrenbang distrik Ngguti berdasarkan hasil muskam masyarakat kampung. Kemudian dilakukan lagi musrenbang berbeda di tingkat distrik. Setelah akan dilanjutkan ke tingkat kabupaten. Dulu bertepatan dengan kegiatan monitoring kami. Kalau saya pribadi mungkin biar buktikan dulu yang bisa dibuka. Ya, kalau memang masyarakat bisa buka dulu, nanti kami dukung untuk benih dan peralatannya. Mungkin begitu penyampaian dari kami. Terima kasih. Bapak-bapak yang dari kampung, mungkin ada yang mau menanggapi. Jadi dari Dinas Pertanian sampaikan bahwa terkait pembukaan lahan atau cetak sawah ini harus jelas dulu status tanah ya, status tanahnya, status tanah atau kawasannya. Jadi untuk distrik Ngguti bukan status lahannya bukan lahan pertanian Pak ya? Iya, kalau mungkin kawasan apa ya? Kawasan hutan lindung atau konservasi saya belum tahu karena saya bukan di bidang, saya belum tahu informasinya. Buka sudah tebang sendiri perlu bidik
kita bisa kasih, pemerintah kasih, tetapi tidak boleh pemerintah yang tiba masukkan karena status lahan itu. Nah, kita saja di Merauke sudah habis APL, areal penggunaan lainnya, itu yang bisa dipakai cetak sawah. Kita lagi usulkan 9.053 hektar untuk alih fungsi, tetapi sudah 2 tahun belum ada izin dari menteri. Nah, sementara perusahaan-perusahaan ini kan orang punya HPK semua, mereka harus HGU. Pertanian itu memang betul. Yang kami punya tujuan seperti itu bukan alat berat. Kita punya tujuan itu mungkin ada bantu seperti tadi Bapak kasih penjelasan. Seperti yang itu dia mau gusur tidak. Seperti yang itu. Karena kita ini kita masalah sudah capek pukul sagu. Terus terang saya Bapak terbuka. Jadi kita mau hidup seperti yang lain lagi. Seperti yang itu tadi punya usulan. Mungkin saya bantu bicara dari Bapak kamu Salami punya usulan. Ya seperti yang kita mengharapkan pertanian itu harus dibantu, dia punya alat-alatnya. Seperti itu bibit, peralatan, mungkin untuk apa dia pun nama? Traktor kah? Seperti yang itu. Jadi bukan kita minta alat berat, dia mau gusur hutan, memang dilarang. Mungkin itu saya cukup jelaskan. Kamu lihat Bapak di sini baru lewat bupati. Jangan berdasarkan itu untuk provinsi. Guna apa untuk bapak-bapak yang duduk di kabupaten? Saya berani nanti saya minta itu. Dia punya redaksinya, saya akan masuk. Saya bertanya, kenapa? Tidak ada jawaban. Saya masuk. Nanti lewat. Kegiatan musrenbang di distrik Guti. Demikian begitu banyak usulan masukan dari masyarakat, begitu banyak kendala yang sudah terjadi di pemerintahan daerah ya silakan menilai sendiri kurangnya di mana, salahnya di mana. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan monitoring kampung. Di sini direncanakan kita akan monitoring 6 kampung. Di sini kebetulan kita sudah bersama pendamping distrik, tingkat distrik, pendamping kampung tingkat distrik ya. Bapak siapa? Bapak Luther. Bapak Luther di sini sebagai, saya jelaskan dulu. Pendamping distrik 6 kampung. Pendamping distrik. Kira-kira seperti itu. Nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi bersama Pak Luther dan PLD, pendamping lokal desa ya, dan Pak Distrik sebentar mungkin bersama dengan Pak Kadit pemerintahan. Kita akan cerita lebih banyak, lebih dalam, dan ya kami masukkan ke dalam film dokumenter ini. Semoga siapapun yang tertarik dan berminat untuk off-road, silakan datang ke distrik Guti. Dan yang bicara tentang pembangunan dan bicara tentang segala sesuatu, ya mari kita lihat pembangunan di distrik Guti itu seperti apa. Demikian, sampai berjumpa pada sesi berikutnya. Pagi kami tim monitoring masih beristirahat di distrik Guti, dan rencananya sebentar kita akan lanjutkan perjalanan ke kampung-kampung. Ya, kebetulan kita sedang duduk melepas penat bersama Pak Sekretaris Guti. Adik. Selamat pagi Pak. Adik. Dia punya itu yang hilang, kontribusi balik kepada masyarakat. Sekarang kita hilang atau dihilangkan? Lihat dialihkan. Anak-anak yang masih tidur, rekan-rekan yang masih tidur di pagi ini, hari ketiga. Oke, mari kita lihat mereka. Ada yang sudah bangun. Pagi ke kanan. Pagi. Ya, lain masih tidur. Belum jalan. Terlambat.
Sebentar kita mau jalan lanjut ke kampung-kampung dan lain seperti Kias, Salamipe, dan ya kampung lain-lain yang ada di distrik Munti. Kita lanjut tunggu solar hidup baru cas HP, baru kita lanjut tes mata, baru kita lanjut jalan. Oke, pada pasek dengan teman-teman orang cerita. Sekarang kita sudah sampai di kampung Kulit ya. Oke, kita masuk ke dalam, kita ikuti kegiatan proses lain-lain. Oh ya, kita kalau kita tampil kiri ya, kita harus lurus. Ya, ada lurus itu. Kita lihat sekarang sudah Turun. Banyak baru yang baru buat. ya, dia berarti salah sedikit. Sagu apa? Itu apa? Sagu kelapa. Kita mau jalan cek ini. Apa barang-barang sesuai? Sudah. Barang-barang sesuai dengan RPD atau tidak? Oke, kita cek barang-barang dulu. Masih ini yang kita dibangun di sini adalah gudang, jembatan. Nah, itu ini baru belanja tuh. Lihat jembatan satu namanya, jembatan 20 meter ya. Jembatan apa namanya? Jembatan ini yang berapa meter? Jembatan 20 meter. Jembatan Sagu kok orang bilang. Jadi kemarin bikin 2 jembatan ya? Satu tambatan yang satu jembatan. Dia punya medan ini memang harus berjembatan. Air pilih, mengalir tidak kecil. Pas musim kering mungkin tidak pikir, pas musim hujan kayak begini. Ini baru bikin ya. Dia tinggi berapa meter? Ya, kita mau lihat tambatan tapi masih banyak kampung yang kita mau jalan, jadi kita cukup sampai di sini dulu. Berarti tambatan di kampung lama ya? Kampung lama. Ya sudah. Berarti kita balik kah? Tadi sini ada jaringan nih? Ada. Tetapi di sapu HP tidak dapat. Nah, boleh. Dapat jaringan, lihat nih. Hai. Mana. Mama. Ya sudah. Mungkin sapu HP lagi sial apa? Ya sebelum kita lanjut perjalanan, kita ready. Kita foto dulu tuh. Ya istirahat sedikit dulu.
Tidak ada kata yang lebih tepat daripada medan ini memang luar biasa sulit. Dan apa yang terekam ini bukanlah bagian yang tersulitnya. Jalan yang super licin untuk sampai di Tagayp. Akhirnya kami sampai di kampung Tagayp dan ya melakukan eksekusi kegiatan di sini, monitoring. Oke, ikuti terus perjalanan monitoring BPMK. Dengar percakapan dari mantan kepala kampung. Ya, kita pergi cek dulu barang-barang. Oke, ikuti terus perjalanan monitoring. Jadi ini kantor dari kapan? 2015. Akhirnya kita sampai di kampung Nakias bersama Bapak Kepala Kampung, Bapak Yanwai. Ya, kita lanjut. Kampung Nakias dan ini penai pariwisata ya direncanakan begitu ya. Ya ini menjadi sebuah objek wisata yang cukup bagus karena pemandangan bisa dilihat di sini sangat luar biasa. Dan ini menjadi tantangan tersendiri untuk para teknil atau para pemain KLX yang ada di Kabupaten Merauke untuk mancing mania dan lain-lainnya yang suka berpetualangan. Mari main ke Nakias. Semua komunitas yang ada di Merauke, kamu kalau mau bisa bantu Kabupaten Merauke, khususnya bantu Kampung Nakias ini untuk kenalkan potensi pariwisata yang ada di Kampung Nakias ke seluruh Indonesia dengan datang ke sini, hadir di sini dan tunjukkan pesona pariwisata yang ada di Kabupaten Merauke ini, khususnya di Kampung Nakias. Oke, kita lanjut perjalanan. Bersama Pak Sekretaris Distrik Guti, kita perjalanan hari ini kayaknya akan ditemani hujan. Perjalanan hari keempat, masuk hari kelima untuk keempat untuk masuk Kampung Yomok sama Jawa Wimo tuh. Jadi intinya ikuti terus perjalanan monitoring BPMK. Mari kita lihat situasi jalan, terutama pada saat hujan seperti ini. Sangat indah, sangat luar biasa bagus. Ya, semoga menjadi perhatian dan menjadi sesuatu pertimbangan untuk pembangunan di Kabupaten Merauke ke depannya. Oke, ketemu di jalan berikutnya. Lanjutkan monitoring bersama pemerintah distrik ke dua kampung terakhir, yaitu Yawimo dan Yomok. Oke, ikuti terus perjalanan monitoring. Kebetulan saya bersama perwakilan dari pemerintah distrik. Luar biasa, akses jalannya sangat licin menuju ke kampung apa? Yawimo. Tadi satu motor jatuh di sini dan harus dipikul
luar biasa, ini sangat berat. Ini medannya juga lumpur putih ya tadi, lumpur putih. Nah, perjalanan berikut kita pakai GoPro sih. Ya sudah, kita lanjut perjalanan. Pasek aman? Oke. Ini super ekstrim luar biasa. Ada yang hampir meninggal juga di jalan tadi. Sama ya luar biasa. Makasih Pemda tipu kita sepanjang jalan. Sudah jalan ambil gambar gini guys. Sekian kegiatan monitoring kita berakhir di sini. Kita tidak sanggup untuk melanjutkan. Dari 6 kampung yang kita rencanakan, kita hanya sanggup menembus 4 kampung karena medan yang sulit dan kondisi hujan yang luar biasa parah. Jadi mau tidak mau kami akhiri kegiatan monitoring kita sampai di sini. Sampai jumpa di kegiatan monitoring berikutnya.